Ada nggak sih tokoh atau public figure yang disenengin orang-orang, di mana itu adalah orang yang menjunjung tinggi kesederhanaan? Sekarang Yang terkenal. ada lagi. Ada siapa? Boleh. Ya presiden kita dah sederhana kan. Oke. Korupsi nggak? Korup bukan solusi. Solusinya apa? Makan Ya tutup. gratis. Ya tuh. Iya. Work. 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 Keresahan kan lu sebagai cucu proklamator lah kalau bisa gue bilang nih, founding parents kita. Ada keresahan nggak lo di dalam cara bernegara anak-anak kita ini, terutama Gen Z atau segala macamnya? Ada. Ya? Ada, dan maksudnya bukan untuk orang lain juga, bukan untuk Gen Z juga, tapi ya mungkin salah satu untuk diri gue juga kali ya. Ya. Orang rakyat Indonesia deh. Ada. Dan itu mungkin kaitannya dengan yang apa yang dari tadi udah kita omongin backgroundnya nih. Jadi tadi backgroundnya, dan ya untuk menjawab pertanyaan lo, yaitu semua hasil dari buah apa yang gue ditanamkan selama ini. Buah pikiran, untuk menjawab apa yang pertanyaan dari Mas Dino. Wis Mas Dino. bro. Bib Dino enggak? Bro aja. Tadi kira gue Arab lagi. Terus maksud gue, kan lu bilang tadi keresahannya apa di dalam kesederhanaan kita kah? Hedonisme yang udah terlalu banyak terjadi di Indonesia kah? Benar. Jadi kita nyambung ke kemerdekaan dulu ya. Jadi ya mungkin udah banyak sering dengar kalau misalnya zaman dulu kita kemerdekaan melawan penjajah dan segala macam ya. Saat ini kita melawan diri kita sendiri. Saat ini kita melawan melawan negara dulu kita sendiri, lawan lu, ya kan. pesek. Musuh kita ada di dalam sekarang dan segala macam ya, itu berkaitan sih. Gitu. Jadi apa yang harus diperjuangkan sekarang? Kan pertanyaannya itu. Iya kan? Kita harus merdeka dari apa nih? Siap. Tapi pertanyaannya sederhana dulu nih. Menurut lu kita udah merdeka belum? Aduh, susah ya jawabnya ya. Nah, definisi merdeka aja nih. Definisi merdeka lu bebas Bebas dong. kan? Iya. Bebas kan? Iya, merdeka tuh kan lu bebas ngomong, bebas lu mau dagang lu bebas, mau lu jadi ASN lu bebas. Itu bebas merdeka. Mungkin bebas itu kita udah bebas. Tapi kita diarahkan. Coba. Kita diarahkan dalam arti pola pikir kita itu dibentuk menjadi seperti ini, seragam, ya kan? Terus ya tadi yang namanya kebodohan dan pembodohan ini udah menjadi hal yang lazim. Sistematik, ya. Kebodohan dan pembodohan ini udah jadi hal yang lazim, ya kan? Hal-hal yang mestinya dulunya itu merupakan sesuatu yang kita anggap nggak benar, sesuatu yang kita anggap itu sebenarnya tidak mungkin bisa terjadi, itu sekarang dianggap lazim. Itu sih yang gue rasain. Contoh aja deh. Contoh ya. Ya mulai dari apa ya? Mulai dari tadi sederhana deh, yang gampangnya dulu. Ada nggak sih tokoh atau public figure yang disenengin orang-orang, di mana itu adalah orang yang menjunjung tinggi kesederhanaan? Sekarang Yang terkenal. ada lagi. Ada siapa? Boleh. Ya presiden kita dah sederhana kan. Oke, gue okein kok. Gue okein kok untuk sekarang. Gue okein kok untuk sekarang. Oke, betul. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain yang misalnya ada di sosmed apa segala macam, orang-orang yang dikagumi adalah orang-orang yang memamerkan kemewahan. Cukup setuju nggak? Lumayan sih. Cukup setuju kan? Nah, maksudnya kayak ya kita dibentuk untuk mencari itu. Gitu loh, kita dibentuk bahwa ini adalah public figure yang baik, ini adalah contoh yang baik. Kita diminta untuk ya udah lu sukses,
dan segala macem. Walaupun isi pesan-pesan dari public figure itu adalah ya lu harus kerja yang benar, lu harus kerja yang jujur atau segala macem. Ya tapi dengan lu memawarkan kemewahan lu, mobil-mobil lu yang beragam itu kan sebenarnya jatuh-jatuhnya membuat ini dong. Pasti nanti ini pada bingung nih. Kenapa emang kalau ini pasti kalau di komentar. Oh iya benar. Ini kenapa emang lo kalau misalnya kita punya duit, kan itu kan bukan duit lu juga. Kalau kita mau beli Lamborghini lah, mau beli Porsche kan duit gua katanya. Betul banget. Betul pasti banget. ada aja nih ngomong gini. Betul banget. Cuma yang pengen gue sampaikan di sini adalah tadi tentang public figure dan tadi mindset kita diarahkan, ya kan. Nah, maksud gue di sini adalah itu menjadi kayak semacam tingkatan untuk pola pikir kita. Dalam arti lu untuk mencari apa yang lu cari di dunia itu adalah itu, ya kan? Apa yang lu cari di dunia itu adalah itu, dan untuk itu tuh duit deh, langsung aja materi lah gitu. Nah, karena kita mindsetnya adalah kesana, gue pengen ini, gue pengen punya mobil ini, gue pengen punya lalala segala macam. Jatuhnya orang apa? Ambil jalan pintas. Bener nggak? Ambil jalan pintas, korupsi, ya kan? Terima suap, apapun dan segala macam, yang akhirnya ya sekarang itu menjadi sesuatu yang lazim. Bener nggak? Emang iya gitu? Emang enggak? Seberapa sering kita dengar kayak ya iyalah kalau ini ada korupsi dikitnya mah wajar lah. Ya iyalah kalau itu ada sedikit gini-gini ya wajar lah. Seberapa wajar nggak sih tapi? Gitu? Wajar nggak sih? Ya wajar kan persepsi. Oke. Ini supaya nggak persepsi nih. Ini supaya nggak persepsi nih. Lu kalau punya anak, lu kan bikin kartu keluarga nih. Sekarang kalau Pak Jokowi bikin tuh apa? Kartu Indonesia anak tuh. Nah, kalau gue ya, buat gue ya, kalau kita punya anak itu malah gue ngebantu nih, bantu Indonesia. Agar? Loh, gue memproduksi rakyat bos. Gue memproduksi manusia lagi, gitu kan? Betul. Oh, dengan punya anak. Dengan punya anak. Lanjut. Menurut lo, kalau ada oknum yang minta duit untuk bikin kakak itu korupsi nggak? Korap dong. Ya itu masuk SOP nggak? Dengan lu minta duit lagi. Kalau gue ngutip kata Pak Ahok aja nih ya, dia ngomong kemarin nih. Dia bilang sih kalau di luar negeri, kalau punya anak tuh biasanya malah dikasih duit Pak, bukan dimintain duit, gitu. Kalau kata dia sih, bukan kata gue ya. Pak Ahok nih nanti cek aja tuh di Metro TV ada tuh. Nah nggak tahu kalau lu gimana? Gua nggak bisa komentar tentang apakah peraturan ini lebih baik daripada peraturan di luar negeri. Cuma yang jadi pertanyaan gue adalah apakah lu mengeluarkan duit ekstra itu adalah SOP atau sesuatu yang di luar dari SOP-nya itu? Iya mereka nggak bisa nerima. Tahu gue sih nggak boleh nerima. Tahu gue ya. Nggak boleh nerima berarti di luar SOP dong. Iya, tapi dianggap lazim nggak sama kita? Iya lagi. Dianggap lazim. Kalau nominalnya cocok lazim, kalau nggak cocok nggak lazim bos. Tapi lu nggak dapat apa yang lu mau tadi. Iya. Ya kan? Bikin SIM. Iya. Gimana? Jadi maksud gue dalam hal ini adalah melazimkan apa yang salah itu yang perlu kita perjuangkan. Itu mindset yang menurut gue udah harus diubah dari generasi kita sekarang. Adalah untuk tidak melazimkan apa yang salah. Untuk tidak melazimkan apa yang salah. Kebodohan dan pembodohan tadi. Ya kan? Kita lihat banyak banget di berita-berita yang kayak komentar dari menteri ini, dari pejabat ini. Sebutannya menteri siapa sih? Aduh, Budi Ari. Ya, Menkominfo. Ya, misalnya apalah tuh yang korban judol itu malah kita kasih bansos atau malah kita apa segala macam. Ya sebenarnya itu kan bukan solusi. Solusinya apa? Makan ya, gratis. Iya. Tapi gue setuju loh makan gratis. Setuju dulu. Itu nanti nanti. Tapi dalam arti ya solusinya adalah ya judolnya dihilangin lah. Oh, ngerti gak sih? Jadi lu melazimkan ada judol sebenarnya. Itu Mr. T siapa ya? Apa? Mr. T kan tuh kan katanya. Iya katanya ada yang bilang tuh. Ada satu pejabat yang ngomong tuh Mr. T.
Itu yang Mr. T itu yang A-Team kepala. itu kali itu, Mr. T. Itu bukan Mr. T. Itu, Ya? bukan itu Mr. apa itu ya? Iya, gue tahu tuh yang rambutnya mohawk bukan tapi Mr. T ya. kulitnya Itu hitam siapa tuh. itu ya? Iya, lupa gue. Iya lagi. Iya itu, ya mungkin dia. Nah, terus malah dia yang diperiksa, dia ngomong gitu, dia diperiksa nih sampai sekarang nih. Ini tanggal berapa nih? Ini masih diperiksa nih dia. Tadi gue lihat tuh udah berapa jam diperiksa tuh. Itu pembodohan dong. Itu kebodohan. Maksudnya lu bilang polisi bodoh? Enggak lah, dengan solusinya adalah seperti itu, itu kebodohan dan pembodohan dong. Oh gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya banyak lah yang kayak gitu-gitu. Apalagi yang sering-sering akhir-akhir ini ya. Ya banyak lah ya, maksudnya itu sesuatu yang dilazimkan. Itu adalah perwakilan rakyat. Ini ya kayak misalnya ada baby, lu tau gak yang daycare tuh yang lagi viral tuh di Depok tuh. Yang di Depok, yang dia, jadi ada orang tuh dia penggiat daycare, kayak bukan penggiat daycare siapa, dia punya daycare. Terus dia kayak aktivis anak gitu, kayak ngomong parenting itu gimana, terus dia punya daycare. Terus nah, di Depok itu dia malah ada tempat penitipan anak daycare kan. Nah pas dia nitip, orang-orang nitip anak ke dia, malah ditendang anak orang. Malah ditendang. Nah, ada tuh viral tuh di Twitter di mana, Ya, di X tuh. itu sih mungkin kriminal aja ya. Oh itu kriminal. Mungkin Oke. kriminal aja ya. Tapi kan ya semua orang tahu itu salah. Iya. Tidak ada pembodohan di situ. Iya, Ya itu yang itu definisi kriminal. kebodohan lo apa nih? Ya itu tadi lu mengeluarkan suatu statement, lu mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan Ya kan sih. lu mengeluarkan suatu kebijakan. Emang kebijakan apa yang paling menurut lu konkret nih? Yang kira-kira Ya contohnya yang tadi aja lah. Yang gua lupa sebenarnya gua udah kepikiran dari tadi apa aja yang mau gua kasih contoh, tapi kebetulan sampai sini gua lupa. das. Tapi ya contohnya itu. Ya contohnya itu. Izin tambang. Kenapa izin tambang? Izin tambang kan ada ormas boleh izin tambang sekarang. Lu update nggak tuh izin tambang? Kebetulan gue nggak ngerti masalah itu. Mungkin cukup rumit bagi gue dan mungkin itu bukan bidang gue. Oke. Karena FYI dari tadi belum disampaikan ya. Gue ini bukan. Kan lu udah bilang kakak lu ada apa? Siapa lu dokter dan nyokap lu dokter. Betul. Sama kayak gua. Berarti kan lu dokter kan? Oh iya. Jadi gue nggak ada di dalam bidang sosial, ahli dalam bidang sosial, nggak ahli dalam bidang politik. Kebetulan dalam bidang sains gitu. Nah, jadi kalau misalnya ngomong lebih dalam tentang peraturan yang agak sulit, kebetulan gue nggak terlalu dalam hal itu, gitu sih. Berarti kita sekarang gini nih. Menurut lu di bidang kesehatan nih di Indonesia nih, ada yang salah nggak sih sama kesehatan Indonesia? Ada yang salah apa nggak sama kesehatan Indonesia? Atau peraturannya? Atau gini deh. Nah, gua nggak tahu nih lu mau jawab apa enggak ya. Tapi lu boleh pas nih. Boleh. Kalau misalnya lu praktek, by the way kan lu dokter nih, terus lu meyakini ada obat X yang dimana ini kayaknya, tapi dia nggak non medis, Udah nggak non medis dalam arti? ya misalnya obat kayak ginkgo herbal biloba maksudnya? gitu ya, Obat gitu. herbal, oke. Boleh nggak sih lu resepin gitu-gitu? Kalau buat misalnya ada orang kena stroke gitu, coba ginkgo biloba gitu. Ada penelitiannya ya. Yang jelas itu apakah sudah terbukti secara evidence based atau belum? Jadi pegangan kita tuh sebenarnya evidence based. Oke. Jadi evidence based itu ya memang sudah dilakukan penelitian yang cukup dalam lah, sudah cukup dalam ya kita menganjurkan itu sebenarnya boleh, asalkan kita bisa membuktikan evidence base-nya. Oh, Kayak gitu sih. Dan kalau ditanya tentang apakah sistem kesehatan di Indonesia ini udah bagus apa enggak, gue mau balik dulu cerita sedikit boleh ya? Boleh Bang. Jadi ada sebuah plang nih deket-deket Citos, ya kan? Nah gue pernah ngeliat, gue lupa di situ ada foto siapa yang terpampang. Yang jelas ya dia pasti menjabat sesuatu, dan di situ tertulis jangan pernah menyalahkan orangnya, tapi salahkanlah sistemnya. Oke. Menurut gue itu sangat terbalik. Jangan pernah menyalahkan orangnya, tapi salahkanlah sistemnya. Ya kan? Gue cari nih. Nah, kenapa menurut gue itu sangat terbalik? Karena kalau dengan seperti itu, berarti orang nggak akan pernah disalahin, ya kan? Sedangkan menurut gue adalah kebalik. Mau sistemnya sebagus apapun, kalau orang yang mengerjakan error, justru disitulah salahnya. Justru disitulah tidak akan berhasilnya.
Ya nggak? Tapi kalau misalnya sistemnya banyak kurangnya, tapi orang yang mengerjakan jujur, tapi orang yang mengerjakan dengan sekuat tenaga, tapi orang yang mengerjakan profesional dan ngerti, sistem yang banyak kurangnya itu pasti akan bisa tertutup. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita menyalahkan sistemnya dulu baru orang ya itu kan kebalik. Sebagus apapun sistemnya tapi lu nggak jujur, tapi lu masih terima suap, tapi apa yang semestinya lu berikan ke masyarakat nggak lu berikan, ya sistemnya mau sebagus apapun ya tetap aja kan jelek hasilnya. Bener nggak? Jadi Iya, masuk akal nih. jadi itu gue pas ngeliat tulisan itu salah banget dan terkesan ingin mengumpet-ngumpeti kalau ada orang yang salah, ya jangan salahin orangnya dong, jangan salahin anggota gue dong. Ini kayaknya dari Sistemnya dulu dong, bener nggak? Iya. Tapi bukan gue nggak mau ngasih tahu, tapi jujur gue lupa itu siapa, karena gue emang nggak jarang banget mengingat nama orang, apalagi tokoh-tokoh itu gue nggak jarang inget. Gak perlu juga sih. Karena belum ada yang gue kagumin. Oke. Belum ada yang gue kagumin. Belum ada yang kagumin. Oke. Nah, jadi nyambungnya ke tadi sistem Indonesia, gue nggak bisa banyak komentar lebih dalam karena gue pun sebenarnya lebih ke praktisi ya. Gue pun sebenarnya lebih ke praktisi. Gue menjalankan apa yang disuruh institusi gue menjalankan apa yang disuruh rumah sakit dan segala macem. Tapi yang jelas sistem itu sebenarnya bisa bagus, ya kan? Mulai dari BPJS, mulai dari apa segala macam itu bagus. Ya tapi kalau perputaran duitnya mandet, hasilnya jelek nggak? Gitu loh. Jadi ya kebanyakan menurut gue bukan dari sisi sistem, BTW memang dari sisi oknum. Oknumnya banyak gak Pak? Nggak tahu karena ya kalau kita lihat sistem BPJS, sistem apa sih itu namanya, asuransi ya, bisa dibilang asuransi nggak ya? Gue nggak setuju lagi, tapi oke deh, kan BPJS aja deh gitu. BPJS aja lah ya, gue juga nggak tahu bisa dibilang asuransi apa enggak ya, tapi ya sebenarnya itu kan harusnya gratis bro. Harusnya gratis. Iya. Makanya gue nggak demen gitu-gitu. Ya oke lah, ya tapi mungkin kita memang belum siap untuk seperti itu ya, gue nggak tahu. Mungkin. Nah tapi dalam arti menurut gue sistemnya bisa fine. Gitu asalkan ya semuanya itu memang berjalan semestinya dan tidak ada orang-orang yang tidak profesional. Gini, gue menarik nih perkataan lu tadi. Kan lu bilang atau kita yang belum siap untuk untuk kesehatan gratis. Menurut lu kalau misalnya kita paksa kesehatan gratis, emang nggak siap? Kalau kita bisa bikin ibu kota baru aja kan bisa, kenapa kita nggak bisa bikin kesehatan gratis, bro? Pengen tahu gue dari dulu. Ya, gimana ya? Jangan-jangan skala prio doang nih? Bertahap kali ya. Mungkin dibilang siap apa enggak? Bertahap dari tahun berapa, Pak? Ya kalau itu gue nggak, kalau gitu gue juga kurang paham. Cuma ya mungkin kalau dibilang nggak siap ya nggak siap. Tapi lu pro dengan kesehatan gratis kan pastinya? Ya kan lu lihat juga. Sesuatu yang bagus buat rakyat ya gue oke aja lah. Sesuatu yang bagus untuk masyarakat ya pasti bagus lah. Gitu. Pasti bagus lah ya. Ya pasti bagus lah. Pasti bagus lah. Iya, misalnya ini akan nyambung ke banyak hal kalau kita ngomongin masalah kesehatan, ngomongin masalah policies, ngomongin masalah. Apalagi kan lu tadi udah ngasih disclaimer kalau emang lu udah nggak mau ngomong yang lu nggak tahu. Betul. Atau lu setengah-setengah tahu. Ngerti kan? Karena gue dengar. Nah, terus karena berhubungan lu basis lu adalah kedokteran yang di mana dunia medis nih. Gue bilang lu dunia medis lah. Gua udah mulai resah, kan gua nih baru punya anak nih, 3 nih. Gua ngeliat nih tontonannya nih kok di YouTube nih udah mulai ngejurus LGBTQIA+. Tai lah. Tolong dok, apa tuh dok? L lesbian, G gay, B bisexual, T transgender, G LGBT, LGBTQ, queer. Queer apaan sih? Queer itu kayaknya yang suka. Mungkin 50 tahun lalu mungkin gay itu dianggap tidak lazim. Bener gak? Oke. Tapi sekarang dianggap lazim. Ya kan? Di Indonesia? Mungkin gak? Kalau ini kita stop, kalau ini kita gak stop di sini, 50 tahun lagi bisa gak pedofilia dianggap lazim? Tapi ada